Syam, sebuah wilayah yang tidak akan pernah merasakan kedamaian absolut. Bumi yang ditakdirkan menjadi epicentrum pertempuran. Sejak masa lalu, hari ini, hingga fajar kiamat menyingsing. Inilah Syam, negeri yang dijuluki sebagai medan perang abadi. Secara geografis, Syam adalah wilayah luas yang membentang dari Gaza di selatan, yang berbatasan dengan Mesir, hingga ke Antakya di utara, yang kini menjadi bagian dari Turki. Di dalamnya, ada negara-negara yang kita kenal hari ini: Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, dan sebagian wilayah yang kini dijajah oleh Israel. Namun, di balik senjata dan tumpahan darah, Syam adalah tanah suci bagi tiga agama samawi: Islam, Nasrani, dan Yahudi. Inilah bumi yang pertama kali dipijak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tanah penuh keberkahan yang menjadi saksi bisu diutusnya para rasul mulia, mulai dari Nabi Lut, Ishak, Yakub, Ayub, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, hingga Nabi Isa. Lantas, mengapa tanah yang begitu diberkahi ini harus menyimpan sejarah perang ribuan tahun? Jauh sebelum Masehi, badai perang sudah mengamuk di tanah ini. Kita mengenal kisah epik saat Nabi Yusha bin Nun memimpin pasukannya melawan bangsa Amalek. Kita juga mengingat pertempuran legendaris antara Jalut dan Talut, di mana Daud muda berhasil menumbangkan sang raksasa Goliat. Syam juga menjadi saksi kekejaman Raja Nebukadnezar II dari Babilonia. Setelahnya, Syam jatuh ke tangan ekspedisi megah Alexander Agung dari Makedonia. Hingga akhirnya, pada tahun 63 sebelum Masehi, Jenderal Pompey membawa kedikdayaan Kekaisaran Romawi untuk mencengkeram Syam. Kekaisaran Romawi berkuasa di sana dengan tangan besi dan darah selama 700 tahun, sampai fajar Islam datang membawa pembebasan. Gerbang pembebasan Syam dibuka melalui Perang Mu'tah pada tahun 629 Masehi, lalu disusul oleh kemenangan spektakuler dalam Perang Yarmouk di bawah komando sang pedang Aulah yang terhunus, Khalid bin Walid. Kedikdayaan Romawi berhasil diruntuhkan. Puncaknya terjadi pada tahun 637 Masehi. Pasukan Muslim di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengepung Yerusalem. Menariknya, tidak ada pertumpahan darah di sana. Patriark Sophronius memilih menyerahkan kota suci secara damai langsung kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sejak saat itu, Islam menaungi Syam dengan keadilan selama hampir 460 tahun. Namun, kedamaian itu terusik. Pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II menyerukan perang dari Roma, maka dimulailah era Perang Salib, yang berlangsung hampir 2 abad lamanya. Ketika Yerusalem jatuh ke tangan tentara salib, pada tahun 1099 Masehi, sejarah mencatat tragedi memilukan. Lebih dari 70.000 kaum muslimin dibantai tanpa ampun, memaksa gelombang pengungsi bergerak menyelamatkan diri ke kota Baghdad. Syam membara, sampai akhirnya Allah membangkitkan seorang pembebas, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, melalui pertempuran Hattin yang gemilang. Pada tahun 1187 Masehi, Yerusalem berhasil direbut kembali. Dominasi tentara salib di Timur Tengah benar-benar runtuh total. Saat Kesultanan Mamluk menguasai kota Akko pada tahun 1291 Masehi. Setelah era Mamluk usai, giliran Kesultanan Utsmaniyah Ottoman yang menjaga bumi Syam hingga meletusnya Perang Dunia Pertama. Tahun 1917 Masehi menjadi titik balik kelam di era modern. Melalui kampanye Sinai dan Palestina, Jenderal Inggris Edmund Allenby berhasil merebut Yerusalem, menyudahi kekuasaan ratusan tahun Kekhalifahan Ottoman di Syam. Lalu pada tahun 1967 Masehi, Perang 6 Hari pecah. Israel
mengalahkan koalisi negara Arab, dan mencaplok Yerusalem Timur, tepi barat, serta dataran tinggi Golan. Konflik inilah yang secara permanen mengubah peta geopolitik dunia hingga hari ini. Jalur Gaza, Suriah, Lebanon, terus membara di bawah bayang-bayang agresi Zionis dan sekutu baratnya. Namun ketahuilah, semua rentetan perang di masa lalu dan hari ini hanyalah rentetan tragedi dari apa yang tertulis di masa depan. Syam ditakdirkan menjadi panggung utama pertempuran akhir zaman. Kelak di tanah Syam, tepatnya di wilayah Dabik, kaum muslimin yang dipimpin Imam Mahdi serta Nabi Isa alaihissalam akan bertempur habis-habisan melawan pasukan Dajjal yang mayoritasnya adalah orang-orang Yahudi. Pertempuran itu begitu dahsyat, hingga alam pun ikut berbicara. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan tiba hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi dan membunuh mereka. Sehingga seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian batu dan pohon itu berkata, 'Wahai Muslim, wahai hamba Allah, orang Yahudi ini ada di belakangku. Kemarilah, bunuhlah dia, kecuali pohon Gorkod, karena ia adalah pohon orang Yahudi.'" Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Masa lalu, masa kini, hingga runtuhnya dunia ini, Syam akan selalu menjadi medan juang, menjadi tanah penyaring antara yang hak dan yang batil. Mari kita ketuk pintu langit, memohon keselamatan untuk saudara-saudara kita di sana. Sebagaimana doa yang pernah dipanjatkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam kami." Hadis riwayat Bukhari